Episode 7. Pertemuan Biru dan Emily. Siapa nama kamu? Tanya Biru kepada Bina dengan wajah datarnya sambil duduk di kursi kehormatan miliknya. Saya Sabrina, Pak. Bapak bisa panggil saya Bina. Bina berkata dengan gugup, meskipun dia berusaha tenang, tapi dari suara yang sedikit bergetar, terdengar bahwa dia begitu gugup. Apa ini pertama kalinya kamu menjadi sekretaris? Kenapa kamu terlihat begitu gugup? Ah, tidak, Pak. Sebelumnya saya juga bekerja sebagai sekretaris. Hanya saja ini merupakan hari pertama saya. Bina terkejut kemudian berkata dengan kepala tertunduk. Saya tidak akan memakan kamu. Asalkan pekerjaan kamu rapi dan bisa saya andalkan. Baik, Pak, saya akan mengingatnya. Kamu bisa keluar sekarang. Baik, Pak, permisi. Bina pun beranjak pergi meninggalkan ruangan Biru. Tidak lama Biru berjalan keluar dari ruangannya dan menghampiri meja Bina. Bina, aku harus keluar kantor untuk suatu urusan. Jika ada hal penting kamu bisa menghubungiku. Biru meletakkan kartu nama di hadapannya. Baik, Pak. Biru berjalan keluar kantor menuju mobil sport miliknya dan berkendara ke pusat kota. Tapi setelah hampir tiba di pusat kota, mobilnya tiba-tiba mogok dan tidak dapat di-starter. Biru keluar dari mobil dan membuka bagian mesin. Sayangnya, meskipun dia pandai dalam berbisnis, tapi dia tidak mengerti mesin mobil sama sekali. Di tempat lain, seorang gadis bernama Emiliana Andara sedang sibuk dengan memeriksa setumpuk dokumen di kantor miliknya. Dia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan ibunya yang langsung masuk ke dalam ruangannya. Lebih tepatnya ibu yang membesarkannya. Karena Emily lahir dari rahim seorang wanita simpanan. Sandra sebagai istri yang sah tidak bisa melahirkan anak. Jadi dia yang merawat dan membesarkan Emily. Dengan syarat ibu kandungnya itu tidak muncul lagi di hadapan mereka, karena sang suami juga telah meninggal dunia saat Emily masih kecil. Emily, ada pesta penyambutan Ryan Sanggara malam ini. Kamu harus hadir dan tidak boleh mempermalukan keluarga kita. Tunjukkan kalau kamu adalah putri dari keluarga terhormat. Ibu Sandra berkata dengan anggun tapi penuh ketegasan dan sedikit terlihat sombong. Baik, Mama. Emily menjawab dengan patuh perintah ibunya. Mama sudah aturkan salon yang akan membantumu untuk bersiap. Kamu bisa pergi ke sana setelah jam makan siang. Ingat, harus cantik dan menjaga keanggunanmu dan kamu harus bisa mendekati Ryan Sanggara. Ibu Sandra berkata sambil berlalu menuju pintu meninggalkan ruangan Emily tanpa menunggu jawaban dari mulut Emily. Emily menghela napas setelah ibunya pergi. Yuh, selalu saja, aku harus selalu tampil dengan anggun dan elegan. Semuanya sudah diatur, aku tidak bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginanku. Apakah jika aku sudah menikah, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan? Apakah jika aku sudah menikah, bisa mendapatkan kebebasanku? Hah, hidupku bagaikan burung dalam sangkar. Emily bergumam dengan wajah yang sedih sambil menatap keluar jendela. Ryan Sanggara. Yang aku ingat, Ryan itu anak orang kaya yang sombong. Dia juga hanya bisa menggunakan harta orang tuanya untuk bersenang-senang saja. Apa aku harus mendekati pria tidak berguna seperti itu? Tuhan, seandainya ada seorang laki-laki yang bisa menjaga dan melindungiku, tanpa harus membatasi kegiatanku juga tanpa memandang statusku sebagai pewaris keluarga, aku pasti akan sangat bahagia. Emily berbicara sendiri sambil berharap itu semua akan jadi kenyataan. Teet, indah,
Tolong masuk ke ruanganku sebentar. Emily menghubungi sekretarisnya melalui telepon kantor. Baik Bu. Telepon segera diputus dan tok tok tok. Masuk. Emily mengisyaratkan agar si pengetuk pintu segera masuk. Ibu memanggil saya. Terlihat indah sekretaris Emily memasuki ruangannya. Iya, saya harus keluar sekarang. Kamu tolong handle masalah di kantor ya. Jika ada hal penting, langsung saja hubungi saya. Kata Emily sambil merapikan barangnya dan bersiap meninggalkan kantor. Baik Bu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Emily berjalan meninggalkan kantor. Emily diharuskan menjaga citranya sebagai putri yang bermartabat. Seperti orang kaya yang sombong, dia harus selalu memperhatikan gaya, cara bicara bahkan caranya makan. Emily berkendara ke arah pusat kota. Di sana dia tidak langsung menuju salon tapi dia memarkirkan mobil di tepi jalan. Dia masuk ke salah satu toko dan mengganti pakaian kerja dengan setelan jeans biasa. Aku merasa bosan, aku ingin sedikit jalan-jalan. Gumam Emily sambil tersenyum. Dia berjalan di sekitar area pertokoan dan melihat seorang pria yang sepertinya kebingungan di depan mobil sport miliknya. Emily berjalan menghampirinya. Permisi, apakah ada masalah? Kata Emily di belakang Bi. Mendengar suara seseorang di belakangnya, Biru menoleh dan melihat seorang gadis cantik berambut panjang di hadapannya. Dengan tubuh tinggi dan kulit putih halus, mengenakan celana jeans dan t-shirt. Begitu sederhana tapi terlihat sangat cantik. Biru terpana dibuatnya.